Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Saya Jumat Pahing, umur 67 tahun. Apa yang harus saya lakukan selain mendekatkan diri? Seorang janda urus menghidupi anak remaja laki-laki, tapi masih bekerja di pabrik. Solusinya, ya Anda harus memikirkan bagaimana punya usaha sendiri. Ya. Jadi libatkan anak Anda, gitu ya. Libatkan anak Anda untuk mereka ini mau bertanggung jawab, gitu ya. Diajak untuk usaha. Ya. Diajak untuk usaha. Misalkan Anda bisa usaha dodolan kerupuk misalkan. Ya, tahu dodolan kerupuk ya. Atau dodolan tempe. Ya, buat tempe. Banyak itu tutorial di YouTube itu ya buat tempe. Ya, atau paling mudah itu dodolan cambah. Ini kan pasti orang butuh ya, jual kecambah di pasar. Ya. Di pinggir nggak usah buka lapak gitu ya, di pinggir jalan yang mau arah pasar itu ya. Pinggir jalan itu jual cambah, kasih meja kecil gitu. Kayak tempe, laris manis gitu. Ya, buatnya juga enggak rumit ya. Bisa seperti itu. Atau Anda jualan kerupuk ya, ya. Suruh anak Anda libatkan ya, biar mereka ini dia itu mau bertanggung jawab. Caranya seperti itu. Ya, kalau Anda tidak katakanlah tidak melibatkan anak Anda sudah berumur terus Anda ini kerja terus ya. Misalkan ya, Anda meninggal dunia. Anak Anda belum siap ya, survive itu. Bagaimana? Kita harus berpikir ke sana gitu ya. Ya, bagaimana kita menciptakan kemandirian terhadap anak Anda gitu. Fokus di sana ya. Selain mendekatkan diri, fokus di sana. Ngajari bagaimana untuk bisa hidup survive gitu. Jangan mengandalkan di pabrik terus ya. Ya pabrik awet, pabrik tutup misalnya. Atau ketika Anda ini pensiun ya, harusnya umur 60 berapa tadi? 67 ini kan sudah masa-masa pensiun gitu. Ya. Ini juga Anda harus perhatikan. Nita Syahrini, bagaimana cara meningkatkan sedulur papan? Puasa ya. Puasa. Bisakah Pak Ustadz puasanya puasa Nabi Daud ya? Ya kalau puasa Nabi Daud itu lama teman-teman ya. Kalau untuk meningkatkan sedulur papan Anda. Ya. Puasa Nabi Daud ini memiliki tujuan ya untuk pembersihan. Ya. Pembersihan sihir, teluh, santet, tapi jangkanya panjang ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mau tirakat puasa Nabi Daud, ya, ini ada banyak pertanyaan ya. Puasanya Nabi Daud. Terus ingin ketemu sedulur papat, ya bisa ya, tapi lama itu ya. Lama. Karena puasa mute itu lebih berat ya daripada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud makannya bebas. Ya. Tapi kalau Anda terkena sihir, teluh santet ya, seperti yang dialami saudara Mudiono. Ya. Ini tak jawab ini, komentar ini. Lanjut pertanyaan saya kemarin, saya baru mulai puasa Nabi Daud sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ini berarti belum ada 1 bulan ya. Belum ada 30 hari. Nabi Daud berarti 15 dibagi ya, 18 hari. Hampir 20 hari Anda puasa. 1,5 bulan itu. Ya. Sekitar 1,5 bulan. Saya saat kerja tiba-tiba kram dan kram itu pindah-pindah. Mulai tangan terus ke perut, apa itu efek saya puasa? Apa saya kecapean dalam bekerja? Dimaklum saya buru kasar. Tidak ya. Jadi
ketika Anda puasa Nabi Daud, ya, misalkan di dalam tubuh Anda itu ada sih tidak jelas, ya, ono sing nggak pernah, misalkan ya, Anda ini sering makan di tempat yang itu menggunakan pelarisan, atau Anda ini katakanlah terkena sihir, teluh santet, Anda akan mengalami reaksi-reaksi di dalam fisik Anda. Ya, pernah saya juga mengalami hal-hal, tapi bukan kram ya, diare teman-teman ya, diare itu haus, berhari-hari diare ya, sudah minum obat oralit apa, tidak mampet ya. Ya, yang heran ketika diare itu tidak semakin lemes ya, tapi malah semakin kuat. Itu yang terjadi pada saat kena diare itu. Terus juga setiap malam itu kencing terus ya. Nah, kalau orang diabetes itu kencingnya kan paling katakanlah setengah jam kencing. Lagi enggak, ini 5 menit sekali kencing. Saya berpikir bahwasanya kok enggak habis-habis ya air kencingnya itu loh, sampai pagi. Ya. Lah, Saudara Mujiono ya, atau teman-teman jemaat Pahing yang lainnya, ketika Anda ini katakanlah mengalami fenomena-fenomena ya, Anda puasa, terus Anda mengalami fenomena-fenomena tersebut, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Anda. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami fenomena tersebut? Nah, poso ini dikenceng no. Cara makannya itu loh, hindari yang ada unsur nyawa. Nah, sudah Anda lakukan, tambahi dengan zikir ya, tambahi dengan wirid ya, tambahi dengan baca Al-Quran. Itu caranya seperti itu ya. Saya pernah mengalami seperti itu ya, ibaratnya ya fenomena, tapi bukan fenomenanya sama enggak ya, fenomenanya enggak sama, tapi saya mengalami fenomena-fenomena yang di luar logika saya. Apa yang saya lakukan, malah semangat saya itu malah tinggi gitu loh ya, malah tak tambahi dengan amalan-amalan ilmu hikmah gitu. Saya berpikir gini, kalau terbakar di dalam tubuhku, siapa suruh masuk dalam tubuhku itu. Saya batin seperti itu ya, tujuannya untuk menambah semangat saya sendiri ya. Jadi selain puasa Nabi Daud yang saya lakukan, saya bisa tambahi dengan berzikir ya, baca kitab suci dan amalan-amalan yang lain. Jadi tidak perlu khawatir ya, Anda punya reaksi-reaksi semacam itu, jalankan. Ayo wis kuat-kuatan ya, caranya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.